Halo men, balik ke channel gue ya. Dan ini adalah Infinix Note 40. Nah, gimana nih kabar Infinix Note 40 kita tercinta ini nih? Masih pada dipakai nggak HP-nya? Apa udah pada dijual, udah ganti gitu kan? Karena versi barunya udah banyak berbunculannya. Jadi ya disimak terus aja video ini ya. Jangan lupa di subscribe teman-teman, biar kalau ada update dari channel ini langsung tahu. Oke, yuk lanjut yuk. Akhirnya gue upload lagi nih setelah 2 bulan karena AdSense YouTube nggak nutup. Oke. Nah, karena Infinix Note 40 ini belum ada update teman-teman ya, kemungkinan sih langsung XOS 16 kayak nih, karena udah lama nggak update gitu ya. Doain aja semoga langsung XOS 16, Android 16 ya. Jadi gue bahas ini dulu di channel ini nih. Di video kali ini gue bahas ini dulu, kabel Esager, kabel charger teman-teman. Ini support 100 watt loh, support 100 watt ya, bukan berarti tiap ngecas dia 100 watt, enggak, dia support sampai 100 watt gitu loh. Jadi apa ya, chargernya harus support 100 watt, kabel datanya pakai ini nih, kabel chargernya nih. Nah, HP-nya harus support 100 watt, nah atau baru muncul 100 watt gitu loh. Oke, ini dia Esager ya. Ini harganya sekitar 40 ribuan. Packingnya begini doang teman-teman ya. Ini lumayan ya, agak berkelas, nggak kresek doang gitu ya. Ini ngezip gitu, zipper agak keras. Oke, jadi packingnya begini doang nih. Kabelnya dan buku apa nih? Oh, USB kabel user manual. Jadi buku petunjuk aja. Oke, udah nggak ada lagi ya. Dan kita lihat dulu yuk, di bungkusnya ada apa aja sih? Di sini ada brand Esager atau dan ada manufaktur. Nah, itu dia PT-nya, alamat PT-nya ya kan. Dan ini ada ya segala macam lah, logo-logo standar gitu. Depannya ada brand Esager-nya ya. Di sini ada ini moto ini, make life more meaningful. Berisi digital aksesoris di sini nih. Kelihatan ya. Oke, gitu doang. Jadi ini user manualnya. Nah, ini user manualnya. Ada bahasa Inggris dan bahasa Rusia dan bahasa Cina juga. Oke, silakan dibaca aja ya. Kalau mau baca gitu, langsung ke kabelnya aja nih. Nih, Esager teman-teman, 100 watt supportnya. Oke, ini tipenya ES X64. Nah, ini arusnya sampai 7 ampere. Oke, kita cek materialnya dulu ya. Ini ada ikatannya di sini. Lumayan ikatannya kan, biar nggak bikin berantakan kalau lagi ditaruh gitu. Oh, nyangkut ikatannya. Tuh ya. Jadi, ya semoga nggak gampang hilang. Oke. Jadi ini kabelnya sekitar 1 meter panjangnya teman-teman ya. Kurang lebih 1 meter lah gitu. Dan ini bahannya nih, ini bukan apa ya, biasa kan karet kalau kabel ya. Ini nilon, kayak kain gitu, nilon bridal kali ya. Nah, ini kayak benang gitu kabelnya. Jadi bikin lentur gitu, bikin lentur. Kalau ditekuk ya balik lagi gitu. Biarpun nggak balik 100% ya tenggang gitu. Maksudnya untuk bahannya udah bagus ini untuk kelenturannya. Dan di sini ada monitor teman-teman nih, di sini nih. Jadi ntar arusnya muncul di sini nih. Ini Type C ya. Jadi koneksinya ini pakai Type A ke Type C, USB A ke Type C teman-teman tuh. USB A-nya pakai metal ininya ya. Di sininya bawahnya apa nih? Oh, karet. Yang ini nih. Nah, yang ini nih karetnya. Oke. Dan ininya kabelnya itu nilon ya, nilon apa kayak kain gitulah, kayak tali sepatu. Ini diplastikin yang ini. Nah tuh ada tulisan 7 ampere. Wih, di support sampai 7 ampere ya, ini Type C. Dan sini ada monitor untuk arusnya teman-teman gitu ya. Oke, ini cukup menarik sih, agak licin. Material udah cukup bagus ya, di sini metal semua depannya nih. Tuh. Dan bahannya sama dan bawahnya sama karet. Bawahnya monitor ini. Oke.
Type-C-nya udah warna oranye tuh, USB-A-nya warna oranye. Kalau di Xiaomi atau di Infinix juga ya, warna oranye tuh berarti udah mendukung fast charging. Gue beli di Shopee, ini support sampai 100 watt. Itu loh teman-teman ya. Dan maksudnya support sampai 100 watt tuh ya 30 watt bisa make, 45 watt bisa make, 67 watt bisa make gitu sampai 100 watt. Asal chargernya gitu, kepala charger itu support sampai 100 watt. Kabelnya pakai ini dan HP-nya support fast charging 100 watt juga. Baru kelihatan tuh. Nah, karena gua nggak punya HP yang support sampai 100 watt, kita pakai yang standar-standar aja nih. Gue uji coba pakai Infinix Note 40 ini teman-teman. Dan ininya kepalanya pakai Infinix 45 watt ya. Mau bandingin dulu nih kalau pakai Infinix sama ini gitu, kira-kira speednya sama nggak nih? Ini udah pasti nggak support 100 watt ya, karena HP-nya cuma dukung sampai 45 watt aja. Oke, yuk coba ini colokin. Lalu ini kabelnya coloknya ke sini. Ini pakai Infinix original ya chargernya. Nah tuh, kalau yang original begini muncul all around fast charge. Ini modenya pintar. Hyper, kita pakai yang hyper aja ya, biar tahu maksimalnya berapa untuk ngecas HP ini gitu. Ini pakai charger original dan kabelnya masih original. Nanti kita bandingin dengan Acer. Nah di sini teman-teman ya, di Infinix Note 40 pakai charger original dan kabel original itu. Tadi di hyper kalau nggak salah ya. Ini yang masuk harusnya 26, 27 terus naik gitu kan. 28. Kita lihat maksimal dulu sampai berapa nih. Karena ini tadi mode hyper kalau nggak salah ya. Dev check aplikasinya. Ya ini sih berdasarkan ini aja ya. Nanti cocokkan nih, ini yang masukkan segitu harusnya tuh. Ya kan, 4,5 volt. Suhunya 37 derajat Celcius. Dan ini arus yang masuk terus naik 32 watt gitu, dan baterainya kapasitasnya di 66% gitu teman-teman. Ini chargernya support sampai 45 watt ya. Nah kalau menurut gue sih, ini menurut gue ya, kalau ngecas cepat enggaknya tergantung kapasitas baterai juga gitu. Kenapa charging itu dia di 20% kalau nggak salah itu maksimal arusnya gitu. Makin naik di atas 50 itu makin melambat, apalagi udah di 80% ya, itu makin lambat lagi gitu, makin berkurang daya yang masuk gitu teman-teman. Jadi kalau lihat kayak gini ya, ini kan chargingnya support 45 watt, HP juga support, ini udah di setting maksimal gitu ya di hyper tadi, tapi kayak mah 30 watt gitu ya, gak usah protes ya, karena menyesuaikan suhu dan persentase baterainya. Ini suhunya udah 39 derajat Celcius ya, udah cukup hangat-hangat lah gitu. Dan baterainya juga 69 ya. Dari tadi kita lihat di 66 dan 69 aja. Emang body emang agak hangat sih. Gitu loh. Ini udah otomatis nurunin, naikin. Mungkin kalau di berapa ya? Di bawah 39 lah gitu suhu baterai nih, suhu HP-nya. Mungkin speed wattnya bisa naik lagi gitu ya, kurang lebih. Jadi ini bisa disimpulkan ya setelah beberapa menit dari tadi, berapa menit ya, sekitar 32-35 watt lah gitu ya masuk ya gitu teman-teman. Dan arusnya tuh 6431, 6000 ampere lah, 6000 miliampere gitu ya, sampai 40 derajat Celcius. Dan arusnya makin turun tuh wattnya makin turun tuh kan, untuk menghindari panas berlebih, jadi baterai nggak cepat rusak gitu teman-teman. Sekarang kita coba pakai yang Acer nih. Nah ini kepala charger Infinix ya, gue copot, gue ganti pakai yang ini Acer tuh, oranye juga kan, oranye. Oke, sekarang colok. Nah kalau belum nyolok ke HP ya, ini muncul nih 0 watt tuh, kelihatan nggak? Jadi ini satuannya watt ya di sini ya. Tuh. Sekarang tes dulu yuk, muncul nggak fast chargingnya nih? Muncul teman-teman ya.
Ini settingannya muncul juga di Hyper tuh. Oke. Jadi kalau teman-teman Infinix Hot 40 atau yang lain rusak gitu ya, kabelnya bisa pakai yang ini nih. Ini kualitas lebih bagus daripada yang Infinix Ori tadi. Oke. Nah, di sini muncul nih. Tuh 19 watt PD, tulisannya ada PD-nya. Ada 19 watt, 20 watt gitu yang muncul ya. Sama sih nggak sih kira-kira? Oh, sama teman-teman. Bisa lihat nggak? Sama loh. Di kabel sini 18 watt, di sini 19 watt. Di sini 21, 20 watt, di sini di HP nih pakai FDF check tadi di 19,2 watt. Ya beda-beda dikit ya. Itu dan suhunya ini 38 derajat Celcius. Arus yang masuk tapi lebih kecil. Belum ini sih belum jalan semua. Ini 4000-an ya, 4000 mAh nih ini nih. Tadi kan agak lama ya pakai yang kabel Ori Infinix. Kita coba ini agak lama juga nih. Bakal naik nggak? Di sininya itu 20 watt, kelihatan ya. Di sini 19,5 watt nih yang di aplikasi. Gitu dan suhunya 38 derajat Celcius. Oke. Kira-kira bakal naik kan nih ke 6000 ya. Tadi kan kalau yang pakai yang Ori kan bagian sini ini 6000 mAh. Dan sininya wattnya itu di 20 lah, 20 atau 35 gitu. Di sini 18 nih di kabelnya, di monitor kabelnya 20 watt. Di sini masih 19,4. Jadi ya kurang sinkron dikit ya. Di sini 18, 19, di sini 18,9. Jadi selisih dikit lah, masih nggak masalah sih. Seperti yang gue bilang tadi ya. Ini chargernya support 45 watt, ya kan? Si kabelnya support sampai 100 watt. HP-nya support 45 watt. Jadi yang masuk ya maksimal 45 watt ngikutin HP-nya. Gitu loh. Chargernya juga maksimal 45 watt. Jadi untuk indikatornya ya, monitor indikator nih. Indikator arus di sini 23 watt, di sini 21 ya. Oh, di sini 22, di sini 21 gitu sih. Di sini kayak di monitor sini ya, monitor kabel tuh nggak ada komanya, jadi terjadi pembulatan gitu. Kayak di sini 21,3, di sini 22 gitu loh. Di aplikasinya 21,2, di sininya di kabel 22 gitu loh. Nih. Suhu 39 derajat Celcius. Jadi ada penurunan ya teman-teman ya. Kita coba lagi pakai yang Ori. Nah, kalau di kondisi begini ya 82% nih, kalau pakai charger Ori sama nggak arus yang masuk? 4480 mAh kayak gini nih. Ya coba lagi yuk. Nah, ini gue ganti yang Ori lagi ya. Di setting ke Hyper ya. Gitu loh. Jadi biar tahu angka maksimalnya berapa gitu kan. Nah, ini dia hasilnya nih teman-teman ya. Kondisi kapasitas baterai di 83%, arus yang masuk itu 4000-an loh, 4700. Untuk wattnya 21,6 watt gitu kan. Suhu baterai 38. Jadi mirip-mirip kan hasilnya kan. Cuman tadi itu di bawah 80%, kalau yang Sager ini udah 4000 nih angkanya gitu kan. Jadi dia di 4000 aja gitu. Cuman kalau yang Ori nih tadi di kapasitas baterai di bawah 80 ya, 77 kalau nggak salah, itu 6000 mAh. Dan wattnya masuk segini teman-teman, 20,8 watt ya. Karena di 80% dari hasil yang gue baca-baca sih katanya pas charging itu mulai berkurang gitu kan. Jadi kalau mau nyoba ya di baterai 20%. Oke, sekarang coba di Xiaomi ya. Ini punya Poco X10 FC yang chargernya 33 watt outputnya maksimal. HP support 33 watt juga dan kabelnya Ori. Semana masuknya nih kalau di Xiaomi ya. Ini Poco X10 FC teman-teman tuh. Ini charger Orinya sempurna ya, Mi turbonya aktif, desimalnya hidup gitu kan.
Ini kapasitas baterainya di 49% ya teman-teman. Jadi di sini masih meningkat tuh dari 2000 mAh 8 derajat Celcius dan di 9 watt. Nih, ini baru mulai ya. Kita coba agak lama ya ini ya. Biar tahu gitu karena suhunya masih 38 derajat. Harus yang masuk 2000 mAh dan 9,1 watt. Oke, ini di kondisi baterai 59% ya. Maksimal 9,3 watt. Dan harusnya stabil sih di 2000-an mAh gitu. Oke, suhunya juga stabil di 38 derajat Celcius. Ini nih. Ininya 9,3. Itu udah tadi begitu aja. Sampai di 59%, naik sekitar 10% ya dari awal ngecas tadi. Sekarang gue coba pakai kabel itu ya tadi Esager ya. Nah, ini gue copot. Ini Esager tuh colok. Oke, yuk. Isi daya cepat munculnya, Mi Turbo Charger muncul tapi desimalnya nggak ada, jadi nggak maksimal teman-teman. Oke, di sini 12 watt, 11 watt. Tuh. Kita cek ya. Nah, dia baru nyolok nih udah 8,4 watt gitu dan harusnya 2000 juga. Tuh kan. Biasanya Mi Turbo Charging itu sampai 5000 mAh loh kalau nggak salah. Apa gua ngadat kali ya? Tuh, jadi mirip-mirip lah. Kita coba lagi sampai 10% ya. Ada peningkatan nggak nih? Oke nih teman-teman yang masuk nih jadi 64% ya, naik 4% gitu. 8,6 watt dan harusnya ya naik turun sih 2000, 1900 gitu-gitu. Suhunya 38 derajat Celcius ini cukup ya lumayan adem ya gitu kan, nggak naikin itu. Tuh 2000 tuh 8,6. Cuman dari tadi nggak nyentuh 9 sih wattnya gitu. Kayaknya kurang cocok deh untuk perangkat Xiaomi ya. Ya terutama Poco X3 NFC ini. Tuh di sini 10 watt gitu kan. 8,3 watt. Ya gitu-gitulah. Jadi kalau di Infinix itu langsung muncul tuh fast charge 2.0 bisa di set ke hyper lagi. Dan kalau di Xiaomi Mi Turbo-nya muncul tapi desimalnya nggak muncul, itu nggak maksimal. Gitu loh. Harusnya sih mirip-mirip pakai yang ori tadi ya. Cuman wattnya turun di 8,7. Kalau dari sini mah sampai 10 tuh. Di monitor kabelnya sih sampai 10 watt. Cuman nggak muncul logo PD gitu teman-teman. Kalau tadi pakai Infinix muncul PD-nya ya. Oke. Gimana nih kesimpulannya, Mbak? Kabel charger atau USB kabel Esager ini nih yang support sampai 100 watt 7 ampere. Di sini kecetak juga tuh 7 ampere. Nah, 7A tuh. Kayak untuk bahan sih oke ya. Ini bedal-bedal nilon gitu kan, tapi biasanya ntar ada bulu-bulu kecil tuh kalau lama-lama pakai kayak gini nih. Di sini metal dan terdapat monitor arus yang masuk ya, cukup modern gitu loh. Harganya 40 ribuan ini. Terima kasih udah nyimak ya, dan jangan lupa subscribe teman-teman. Di komentarin aja kalau ada yang salah-salah, ada yang kurang. See you, bye bye.